Decoder. Decoder ini merupakan materi di bab berikutnya. Kalau kita lihat di diktat ini merupakan materi bab 2 ya. Ya, kita baru masuk ke bab 2. Nah, ini tentang decoder. Kemudian decoder itu apa? Ya, mungkin kita lihat di sini apa itu tentang decoder. Di diktat pun juga sudah ada tentang decoder. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat di sini di PowerPoint ini, dan ini pun juga sudah saya sharekan ya. Nanti dapat di-download nanti. Nah, ini decoder. Decoder itu apa? Ya, a decoder is a logic circuit that accepts a set of input. Jadi rangkaian logika yang menerima sekumpulan input that represents a binary number. Yang input itu nanti mencerminkan suatu bilangan biner. And activates only the output that corresponds to the input number. Jadi nanti outputnya itu yang diaktifkan itu hanya yang berkorespondensi atau berhubungan dengan input tadi itu. Jadi inputnya itu ada banyak masukan, nanti outputnya itu nanti hanya satu yang berkorespondensi atau berhubungan dengan input tadi. Nah itu. Jadi pada intinya itu a decoder circuit looks at its input, melihat inputnya, determines which binary number is present there. Jadi menentukan nomor binernya. And actives one output that correspond to the number. Dan mengaktifkan output yang nomornya itu sama dengan inputnya. All other outputs remain inactive. Output yang lain tidak aktif. Wah, ini mungkin masih di abang-abang ya penjelasan seperti itu. Nah, kita lihat contohnya ini. Contohnya ini ada 3 to 8 line decoder. Ya. Jadi ini ada decoder dari masukan 3 ke 8. Ya. Ini contohnya, ini masukannya 3, ini outputnya 8. 3, ini masukannya, ini yang nanti mencerminkan bilangan biner. Outputnya ini hanya 1, yang nanti nomor output itu sama dengan bilangan biner ini. Contoh. Nah ini inputnya 000, maka output yang aktif adalah key nomor 0. Inputnya 001 yang aktif key nomor 1. Nah, ini mudah ya. Inputnya 010, outputnya ini kan berarti kan sama dengan 2 desimal. Outputnya key nomor 2. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya. Nah, ini ya itu namanya decoder seperti itu. Decoder 3 line to 8 line. Jadi ini decoder dari 3 input menjadi 8 input. 3 input itu mencerminkan bilangan biner, 8 input itu merupakan output yang nanti outputnya itu hanya aktif salah satu saja. Nah ini contoh decoder seperti itu. Ini decoder yang paling sederhana seperti ini ya. Nah contohnya IC-nya itu IC apa? Contohnya IC seri ini ya 74 ALS 138. Tapi IC ini agak susah dicari ternyata sekarang itu ya. Nah ini sini 74 ALS 138. Nah ini kalau kita lihat ini inputnya tetap 3, ada CBA, tetapi ada input yang lain yaitu E. E itu dimanapun kalau nanti ada E itu biasanya E itu kepanjangan dari enable. Saya katakan biasanya itu sebagian datasheet menggunakan E untuk enable. Ya pada umumnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat enable-nya ada 3. Nah, berarti untuk mengaktifkan IC ini semua enable, kaki enable harus diaktifkan. E1 itu aktif rendah. Ini ada tandanya ini ya. Ada tandanya bar di atas, E2 aktif rendah. E3 aktif tinggi. Nah, berarti agar IC ini aktif E1 harus low, E2 juga low, E3 harus high. Selain kombinasi ini, IC tidak aktif.
Nah, ini kalau gambar IC-nya seperti ini, tapi tidak semua datasheet memberikan gambar bundaran seperti ini ya. Jadi nanti kalau tidak ada gambar bundarannya ya tidak jadi masalah. Yang penting ini ada keterangannya, ini aktif rendah. Atau tidak semua datasheet juga nanti ada keterangan aktif rendah, ada bar seperti ini, tapi ada bundarannya. Nah itu, jadi ini variasi tergantung dari pabrik yang mencetak datasheet-nya tadi itu. IC ini aktif kalau E1, E2, E3 itu low, low, high. Ini kalau ini low, low, high, output bisa aktif. Tapi kalau lainnya ini, output tidak akan aktif. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan inputnya ini kan 000 yang aktif key 0. Key aktif rendah. Nah, ini harus hati-hati. Berarti kalau aktif rendah, berarti ini kalau 000 ini aktif. Aktif berarti menjadi logika rendah. 001 kan sama dengan desimal 1. Yang aktif key 1. Key 1 logika rendah. Yang lain high, berarti yang lain tidak aktif. 101. 010 berarti kan sama dengan desimal 2. Yang aktif key 2. Key 2 logika rendah. Yang lainnya tidak aktif. Nah, terus sampai sini ya. Sampai yang terakhir 111 yang aktif itu nanti adalah key 7. Key 7 logika rendah. Nah, itu. Lainnya ini apa? Lainnya ini berarti kalau ini ya, enable-nya itu tidak 001. Nah, ini apapun CBA outputnya nggak akan aktif semua. Ya, karena agar IC ini aktif, enable harus 001. Nah, kalau mau melihat isi dalamnya decoder ini, nah, di sini ada ini. Nah, ini isinya itu seperti ini ya, gambarnya ya, rangkaiannya ya. Ada gerbang NOR, NAND, kemudian ada NOT, juga ada NOT. Ini N tapi di sini ada kaki aktif rendah, ada kaki aktif rendah, ini aktif tinggi. Ini. Nah, ini dalamnya seperti ini, dalamnya dalamnya IC decoder itu seperti ini. Nah, nanti kalau mau mengecek cara bekerjanya bisa cek ini ya. Kalau ini saya buat 001 outputnya bagaimana? Ini bisa dicek aja nanti. Nah, itu decoder dari 3 input ke 8 output ya. Nah, oke. Decoder yang lain, decoder ini banyak nanti jenisnya ya. Decoder yang lain itu adalah decoder untuk BCD itu desimal. Jadi konversi dari BCD ke desimal. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini BCD itu 4 bit biner, berarti inputnya 4. Inputnya 4. Nah, nanti outputnya ya berarti hanya satu saja. Contoh ini inputnya 000, outputnya yang aktif ya key 0. Key 0 aktif, berarti ini low. Ya. Kemudian 001 ya, inputnya 001 yang berarti yang aktif key 1. Berarti key 1 nanti menjadi low. Nah, ini karena kenapa? Karena outputnya itu aktif rendah. Nah, itu. Ini bisa ditemui di IC 7442 ya, dan variasinya ya 74LS42, 74ALS42, 7 itu yang TTL. Yang CMOS seperti 74HC42, 74HCT42 itu sama semua. Nah, ini decoder dari BCD ke desimal. Nah, yang sering digunakan ya, itu ini ya, sama ya. Yang sering digunakan itu nanti adalah decoder dari BCD ke 7 segment. Nah, ini yang paling sering digunakan ini. Nah, kenapa ini sering digunakan ini ya? Most digital equipment has some means for displaying information in that form that can be understood readily by user or operator. Jadi perangkat digital itu nanti harus mempunyai perangkat yang dapat mendisplaykan informasi. Kita punya suatu perangkat digital atau pemroses digital yang sangat canggih, tapi tidak bisa
punya suatu perangkat yang dapat mendisplaykan ke user yang nggak ada gunanya. Ya, perangkat yang canggih itu agar dapat berguna harus dapat memberikan sesuatu yang dapat diberikan ke user, entah itu display berupa apa? Berupa suatu yang dapat dilihat, atau berupa suara, atau berupa parameter lain yang nanti dikeluarkan oleh aktuator, contohnya gerakan motor listrik, ya suhu gitu kan. Nah, secanggih apapun perangkat digital, kalau nanti tidak dapat memberikan output ke user, ya nggak ada gunanya. Nah, output ke user untuk display yang dapat ditangkap oleh mata kita, nah itu nanti tentunya display tersebut tuh harus merupakan suatu display yang nanti dapat dikenali dengan baik oleh user. Ya, dikenali dengan baik oleh user, understood readily by user or operator. Meskipun kita menggunakan bilangan biner, ya jangan terus biner itu langsung ditampilkan ke user. Wah, ini karena digital kan kita memproses biner. Outputnya ya langsung aja berikan logika 1, 0, 1, 0. Nggak ada gunanya seperti itu. Nggak ada gunanya. User tidak akan nyaman menerima itu. 1 itu berarti apa? Oh, nggak cuma 1, Pak. Ini banyak logikanya. 1, 0, 0, 0, 1. Nggak ada gunanya seperti itu. User tidak akan paham seperti itu. Dan tidak bisa menikmati. Nah, maka angka-angka yang tadi itu biner dan seterusnya itu nanti dikonversi menjadi suatu informasi yang dapat diterima dengan baik oleh user. Misalnya berupa angka atau berupa huruf yang biasa kita kenali secara umum itu kan angka huruf itu ya. This information is often numerical data, but can also be alphanumeric. Ya, jadi keluaran nanti bisa angka, bisa juga huruf. Suatu perangkat digital juga memproses angka dan huruf, tetapi nanti kan dikemas dalam biner dulu. Semuanya dijadikan biner, setelah selesai nanti dijadikan kembali angka dan huruf. Nah, one of the simplest and most popular methods for displaying numerical digit uses a 7-segment configuration. Nah, ini untuk menampilkan yang paling penampil yang paling umum digunakan itu yang paling sederhana ya. Saya katakan paling sederhana. Ya, paling sederhana itu kalau sudah dipelajari ya, tapi kalau belum dipelajari akan kelihatan rumit. Kalau belum dipelajari sesuatu itu akan kelihatan susah. Tapi kalau sudah dipelajari dan bisa, maka kita bisa menyebutkan sederhana. Most simple, simplest ya. Kalau simplest and most popular methods ya. Nah, ini menggunakan 7 segment. 7 segment itu kok disebut 7 kenapa? Karena untuk menampilkan ini angka ini kita menggunakan 7 garis. 7 garis ini bisa berupa tampilan LED atau menggunakan LCD. Nah, 7 garis ini setiap segmen ini sudah ada identifikasinya. Nah, ini tampilannya ini 0, 1, 2 ya sampai kepada ini A B C D E F ini ya, sampai F bisanya hanya sampai F saja kalau 7 segmen. Nah, mungkin ada beberapa 7 segmen yang tampilannya lain. Contohnya 6 ini mungkin ada yang tidak ada ini ya garis atasnya, yaitu variasi aja. Atau 7 tidak ada garis 7 ada garis F ini juga hidup, juga ini variasi. Atau 9 tapi tidak ada D-nya. Nah, itu juga variasi nanti. Ya, tapi pada umumnya seperti ini tampilannya. Nah, setiap segmen ini ada identifikasinya. Setiap segmen ada identifikasinya. Nah, ini ya. Ini segmen A, segmen B, C, D, E, F, G. Nah, kalau ini contoh di sini kita menggunakan LED. Nah, kalau menggunakan LED itu kan punya anoda, punya katoda. Anoda, ini anoda, ini katoda. Anoda itu yang diberi positif, katoda itu yang ground. Ya. Tentunya nanti kalau kita memasang LED itu tidak efektif ya kalau misalnya anoda satu LED, satu anoda, satu LED, satu katoda, kan tidak efektif. Nah, biar efektif maka kita bisa menggunakan konfigurasi misalnya seperti ini. Ini anodanya, katoda di-ground-kan, dan ground ini jadi satu. Ground jadi satu.
Nah, ini berarti 7 segmennya itu nanti ada input A, B, C, D, E, F, G ini ya, sesuai dengan identifikasi LED-nya di sini, dan ada satu pin itu ground. Ya, kadang-kadang ground-nya nanti 2 ya, di atas sama di bawah kadang-kadang ground-nya itu. Nah, itu. Konfigurasi seperti ini kan berarti konfigurasi yang ground-nya itu jadi 1. Ground jadi 1. Nah, sering disebut karena ground jadi 1, ground itu atau katoda di sini ya, katodanya jadi 1, maka konfigurasi ini sering disebut dengan konfigurasi common katoda atau katoda bersama. Common katoda atau katoda bersama. Nah, ini contohnya kalau kita memasukkan VCC ke A, yang hidup A. Kalau kita masukkan VCC ke B, yang hidup B gitu ya. Kita masukkan ke C, yang hidup C, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kalau kita simulasikan ya seperti ini ya. D, E, F, G, A, B, C, ya seperti itu terus. Nah, ini 7 segment untuk common katoda itu seperti itu. Nah, nanti tentunya ada masukan lagi yaitu untuk ini ya, DP ini ya, itu titiknya ini ya. Ya, nanti ada satu lagi tentunya ada DP, masukan DP. Nah, ini konfigurasi pertama yaitu 7 segment common katoda. Katoda jadi 1. Tapi juga ada konfigurasi lain yaitu common anoda. Nah, ini common anoda, berarti anoda jadi 1. Anoda ini yang plus jadi 1. Kemudian ini ya ini nanti masuk ke IC. Kalau ini logika 0, ini kan logika VCC itu logika 1, ini logika 0, LED-nya nyala. Ini contohnya ya. Kalau yang di sini logika 1, ini 1, 5 volt, ini juga logika 1, 5 volt, LED-nya tidak nyala di sini. Nah, jadi logika 0 ini kan nanti ground pada hakikatnya ya. Nah, ini kalau ini dikasihkan ground nanti A-nya menyala. Nah, ini contohnya ini. Ini ground, hanya menyala. Kalau B-nya di-ground-kan, ya B-nya nyala. Jadi nanti kalau A-nya di-ground-kan dari VCC masuk ke LED, masuk ke ground. Kalau B-nya di-ground-kan dari VCC masuk ke B, LED B masuk ke ground di sini ya. Nah, ini ya B, C, D, E, F, G. Nah, seperti itu. Nah, ini yang common anoda. Ya. Nah, kemudian, nah sekarang ini untuk LED 7 segmennya. Itu LED 7 segmennya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau mau mengoperasikan LED ini? Nah, ini contohnya yang common anoda. Ya, berarti ini dari VCC masuk ke sini, ini kan masuk ke anoda semua LED ya, LED A, LED B, posisi masuk ke sini, LED F, LED B, semuanya masuk. Nah, nanti di sini, ini kalau A-nya ini kita beri logika rendah, kan tegangannya di sini 0. Ini ada arus dari VCC masuk ke sini. Kalau ini logika 1, 5 volt, ini 5 volt, di sini juga 5 volt, nggak ada arus, berarti LED A tidak akan menyala. Nah, berarti ini caranya seperti itu. Berarti kalau ini kita mau menghidupkan segmen A, berarti output untuk ini, output IC ini harus dibuat logika rendah. Nah, IC ini itu menggunakan seri 7446, 7447. Nanti silakan cari datasheetnya nanti bisa digunakan untuk mengakses atau mengoperasikan LED 7 segment common anoda. Nah, di IC ini menerima input dari luar yang berupa itu data bilangan BCD. Ini data bilangan BCD, ini outputnya. Ini outputnya. IC ini akan mengonversi atau mendekode input BCD ini ke output yang nanti siap untuk ditampilkan ke 7 segment. Nah, contohnya kalau kita lihat di itu ya, di tabel kebenarannya, itu sudah ada itu. Kalau inputnya 0 nih ya, inputnya 0, ini kan inputnya DCBA 0000. Outputnya, nah seperti ini. Ini kan yang nyala, berarti segmen apa ini? Segmen A, kan kalau dibuat rendah kan nyala. Karena output memang aktif rendah, sehingga kalau output rendah itu nanti LED-nya nyala. Yang menyala segmen A, B, C, D, E, F.
Nah, berarti A, B, C, D, E, F ya yang menyala. Kalau 1 ya 0001 berarti kan logika 1 ya. Berarti kan sama dengan desimal 1. Yang menyala adalah BC. BC. Berarti ini BC ya, ini kan 1 yang menyala. Nah, ini itu decoder dari BCD ke 7 segment. Nah, untuk IC ini itu juga nanti ada perangkat-perangkat lain atau ada tool lain nanti yang dapat digunakan. Nah, contohnya ada LT. LT itu apa? Kalau kita lihat ke sini, LT itu latest input. Nah, berarti kan mestinya kalau dari sini ya, dari keterangan di sini mestinya ini untuk mengetes LED gitu kan. Ya, jadi kalau kita melihat suatu diagram kan kita bisa mengira-ngira fungsinya itu kan dari ini keterangan di sini LED test input. Oh, berarti ini kemungkinan input untuk mengetes LED gitu kan. Nah, cek aja di sini. LT light test itu aktif rendah, ini ada barnya di atasnya. Nah, berarti kalau dia mau diaktifkan harus dibuat rendah. Kalau kita buat tinggi, dia nggak aktif. Kalau kita buat tinggi, nah ini input akan diteruskan ke outputnya. Ini kan inputnya 0, diteruskan yang nyala ini, inputnya 1, yang nyala ini, kan diteruskan seperti itu. Karena apa? Karena LT-nya tidak aktif, LT-nya itu high. Kalau LT-nya diaktifkan, LT diaktifkan, mana nih? Oh, ini yang paling bawah. Oh, LT diaktifkan, dijadikan low. Akibatnya apa? Oh, kalau jadikan low, ternyata ini kok jadi X. Wah, berarti kalau ini light test atau LT ini dijadikan low, maka apapun input DCBA, ya apapun input DCBA tidak akan dihiraukan. X itu kan input yang tidak dihiraukan ya, input yang diabaikan. Nah, berarti kalau light test itu low, maka input tidak diabaikan atau dihiraukan. Terus outputnya bagaimana kalau light test diaktifkan? Kalau light test diaktifkan, outputnya, wah ini, oh semuanya nyala. Ya, semua LED itu nyala. A, B, C, D, E, F, G itu nyala semua. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau mau mengetes LED-nya ini nyala enggak, cukup LT diaktifkan. LT aktif, maka semua LED nyala. Apapun inputnya tidak akan berpengaruh. Pokoknya asal light test, maka semua LED akan menyala. Nah, itu fungsi LT itu seperti itu. Nah, kemudian ada tools lain untuk IC ini, yaitu adalah ada RBI dan ada BI atau RBO. Nah, ini artinya blinking control. Nah, ini untuk kontrol untuk blink. Nah, berarti untuk mengontrol LED-nya itu, output-nya itu kapan dia itu blank ya, blanking control ya, blanking control bukan blinking ya. Kalau blink itu kan berkedip, blank itu berarti mati semua. Dia akan mengontrol kapan LED-nya itu nanti akan mati semua. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah ini ya, dalam ini kan RBI itu aktif rendah, ini juga aktif rendah. Kalau tidak diaktifkan, ya tidak diaktifkan, maka output itu akan mengikuti data input. Datanya dari 0000 sampai 1111, ini mengikuti ya, mengikuti inputnya datanya. Ya. Tapi kalau ini diaktifkan, blank input, ya berarti kalau diaktifkan ya udah outputnya ya blank, ya mati semua outputnya. Ya, outputnya akan jadi mati semua. Nah, itu gunanya BI itu di situ. Nah, sekarang di sini untuk yang BI ini nanti bisa menjadikan output itu blank gitu ya. Nah, jadi blank ini hampir sama dengan data yang 15 nih ya. 15 juga akan jadi blank. Jadi untuk input ini tidak semua input nanti menjadikan output itu tampilannya angka ya. Kenapa? Karena BCD itu kan mestinya kan dari 0 sampai 9 ya.
bilangan BCD untuk 4 bit biner, ini kan BCD kan 4 bit biner, DCBA. Itu kan nanti hanya 0 sampai 9 saja. Berarti yang menjadikan output itu berupa angka ya berarti kalau inputnya 0 sampai 9. Kalau 10 sampai 15, ini nanti bisa keluar karakter-karakter yang lain, yang karakter itu bukan berupa angka. Tadi sudah, nah ini ya, 0 sampai 9 itu ini, 0 sampai 9 itu ini, ya ini 10 itu A, B, C, D, E, F. Nah ini kan ini biasanya itu untuk kalau di kalkulator yang apa itu yang 7 segment itu ya, itu kan nanti untuk menampilkan bilangan heksa ya. Jadi bilangan heksa itu dapat ditampilkan di kalkulator yang menggunakan 7 segment, bukan dot metric. Nah, dengan cara seperti ini, A sampai F itu seperti ini. Nah, itu untuk yang 7 segment itu seperti itu. Nah, itu. Oke, kembali ke sini. Ya, ini. Nah, kemudian nanti untuk ini ya, tadi BI sudah, sekarang RBI ya, RBI. RBI itu reverse blanking input. Ya. Nah, sekarang RBI itu untuk apa? Oh, berarti ini RBI itu tidak akan berfungsi jika nanti BI itu tidak diaktifkan. BI tidak diaktifkan, ya ini tidak berfungsi. RBI-nya ya nanti tidak berfungsi. Berarti nanti kalau ada input ini, outputnya ini. Tapi RBI ini nanti hanya berfungsi saat inputnya itu 0. Jadi kalau BI itu tidak diaktifkan, pada hakikatnya RBI tidak berfungsi kecuali untuk input 0. Nah, sekarang kita lihat dulu kenapa input 0 ini nanti menjadi satu input yang dibuat spesial gitu ya. Ya, kita ketahui tampilan 0 itu kan tidak selamanya harus ditampilkan. Loh, kok bisa? Tampilan 0 tidak selamanya harus ditampilkan. Contoh seperti ini. Contohnya. Ya, misalnya kita mau mengeluarkan bilangan 0 saja. Nah, 0 saja. Ini nggak apa-apa tampil. Tapi kalau kita menampilkan bilangan ini, kita menampilkan kalau 0 saja dalam format satu digit, itu kan tidak ada masalah. Kalau 7 segmennya itu 1 digit, itu ya 0 ya boleh tampil. Kenapa? Karena cuma 1 digit. Berarti kalau 1 digit kan nanti tampilannya kan kira-kira seperti ini. 0, 1, 2, 3, 1 digit. Tapi kalau 2 digit, ya, misalnya kita menampilkan bilangan 12. Seperti ini 12. Kalau kita menampilkan bilangan 7, nah, ada 2 pilihan. Mau ditampilkan seperti ini, atau mau ditampilkan ini saja. Nah, akhirnya mau pilih yang mana? 7 segmennya itu ada 2 ya. Ini 7 segmen depan sama belakang. Nah, yang depan ini kalau yang seperti ini kan berarti data 7 segmen sini 0, yang ini 7. Yang 0 mau tampil enggak? Yang ini, yang atas ini 0-nya tampil. Yang bawah 0-nya tidak tampil. Nah, jadi kalau diberi data 0, 7 segmen itu mau nyala atau tidak? Nah, itu bisa kita atur dengan RBI tadi. Ya, jadi untuk menampilkan 0 itu nanti menggunakan RBI. Ya. Kalau RBI itu dijadikan high, ya, maka kalau diberi data 0 akan tampil, ya, 0-nya akan tampil. Tapi kalau RBI jadikan low, ya, jadikan low, kalau 0 diberi data 0 tidak akan tampil. Nah, ini. Nah, ini bedanya untuk RBI itu seperti itu. Ini fungsinya RBI itu seperti itu. Nanti digunakan untuk menampilkan, untuk memberikan
keputusan ya, memberikan suatu adjustment 0 itu mau tampil ataukah tidak. Kalau 0 mau tampil ya berarti RBI-nya high. Kalau 0 tidak tampil berarti RBI-nya jadikan low, maka 0 tidak akan tampil. Tadi itu kalau kita menggunakan 7 segmen 2 digit, ya ini kalau RBI-nya jadikan high ya ini 0-nya tampil. Kalau RB-nya jadikan low, 0-nya tidak akan tampil. Nah, itu tentang RBI gitu ya. Nah, nanti ada contohnya nanti ya, ada contohnya nanti untuk aplikasi ini. Dan contoh itu juga nanti sudah menjadi pekerjaan kakak kelas kalian di tahun-tahun yang lalu. Oke, mungkin tentang decoder itu dulu ya, tentang decoder ya. Nah, nanti kita pada pertemuan berikutnya nanti kita coba membuat rangkaian yang nanti bisa menghidupkan LED. Ya, yang bisa menghidupkan LED. Dan itu kemarin juga sudah menjadi tugas tahun kemarin ya, dia. Tahun kemarin itu kan ada tugas juga untuk, ya saya masih ingat untuk tahun kemarin itu yang tugas decoder itu ya. Yang tentang pembagi frekuensi. Nah, ini. Ya, nah ini contohnya ini. Ini yang tahun kemarin. Nah. Oke, ini ya. 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 Jadi ini yang tahun kemarin kan kita membuat penampil segmen-segmen 3 digit ya. Nah, ini kan mestinya kalau nanti itu ditampilkan menjadi 3 digit ya berarti kita butuh 3 segmen. Ini bab berapa itu? Pencacah ini ya, bagian pencacah 6.28. Nah, bagian pencacah di sini ya. Nah, bagian bawah itu. Nah, mestinya ini kan penampil untuk ratusan, ini puluhan, ini satuan. Mestinya kalau kita menampilkan ini, angka nolnya itu kan tampil ya. Angka nolnya tampil 0, 1, 2, 3 sampai 9. Kalau ini mestinya kalau nanti kalau datanya itu di bawah 10 jangan tampil. Nah, itu. Mestinya itu jangan tampil itu nolnya. Sehingga kita contohnya kalau kita menampilkan angka misalnya 7 atau ayat 7 ini ya. Ini tampil yang paling kanan. Yang sebelah kiri nolnya mati. Ya. Kalau kita menampilkan, jadi untuk menampilkan 7 seperti itu, jangan menampilkan 7 itu seperti ini 007 gitu. Ya kan tidak bagus seperti itu. Kalau menampilkan angka 12 ya cukup 12. Jangan ditampilkan seperti ini 012. Nah, ini. Nah, maka ini kalau yang sebelah kanan ini kan nolnya kan dimatikan. Nah, jadi untuk penampil ratusan sama puluhan itu nolnya dimatikan. Nol dimatikan saat tampilannya itu kurang dari 10 kalau ini. Kalau ini nol dimatikan saat tampilannya kurang dari 100. Nah, itu. Nah, itu kan nanti itu kan jadi itu apa ya? Itu merupakan seninya itu ya. Seni untuk menampilkan segmen seperti itu ya. Nanti nolnya mau ditampilkan ataukah tidak itu kita bisa mempunyai pilihan. Nah, coba nanti ini yang tugas untuk yang semester kemarin, coba nanti kalau menampilkan nanti coba dibuat yang ini itu nolnya jangan tampil kalau di bawah 100. Ini jangan tampil kalau nolnya itu di atas, kalau di bawah 10. Tapi ini mungkin tugas dua minggu lagi ya, sambil merancang-rancang nanti bagaimana caranya gitu ya. Nanti untuk 2 minggu lagi. Nanti besok minggu depan masih kita bahas juga nanti.
Nah, itu fungsinya RBI itu seperti itu. RBI itu untuk reverse blank input. Jadi kalau nanti ada 0 mau tampil atau enggak, itu kita bisa bisa membuat tampil enggaknya itu di RBI tadi itu. Ya. Oke, itu tentang decoder itu ya. Tentang decoder. Ada yang tanya mungkin? Ya, kalau untuk materinya mungkin decoder sampai di sini dulu untuk yang decodernya.